pautnya dengan penetapan NIP, silakan diisi strip-strip kalau itu wajib atau dilewati nggak apa-apa, dikosongi. Yang penting nanti disimpan gitu ya. Yang wajib diisi ini dikosongi. Kalau memang dikosongi nggak bisa harus diisi, berarti nggak usah diisi di bagian ini. Seperti itu. Jadi kursus ini sifatnya tidak wajib. Jadi tidak harus, nggak ada afirmasi, nggak ada penambahan nilai bagi yang harus menambahkan riwayat kursus. Jadi setelah ini nggak ada pertanyaan seputar kursus. Jelas Bapak Ibu ya. Terus kita selanjutnya riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. Di riwayat pekerjaan, tadi beberapa pertanyaan sekilas sudah saya cek. Jadi gini Bapak Ibu ya, ini sebenarnya teman-teman itu nanti akan diangkat dengan golongan 9 dengan masa kerjanya 0 tahun. Terkait dengan riwayat pekerjaan, jika pengen diisikan silahkan, karena Bapak Ibu juga bekerja kan. Kalau bagi yang Bapak Ibu yang dari awal sampai dengan terakhir tidak mengalami perubahan, silahkan cukup pakai biodata SK-nya itu SK pertama, mulainya kapan, nomornya diambil dari SK pertama, terakhirnya sampai dengan pemberkasan, sampai dengan Bapak Ibu mengisi DRH, ya kan? Jadi terkait dengan riwayat pekerjaan, bagi Bapak Ibu yang hanya satu instansi, kalau diisikan, yang satu instansi silahkan diisi satu riwayat saja, dengan mencantumkan mulai awal kapan, akhirnya sampai dengan Bapak Ibu membuat DRH, seperti itu. Nomornya pakai yang mana? Nomornya pakai SK pertama, tanggalnya pakai yang mana? Pakai tanggal SK yang pertama, seperti itu. Yang jelas identitasnya semua pakai SK yang pertama, seperti itu. Tanggal selesainya sampai dengan Bapak Ibu membuat daftar riwayat hidup, atau dibuat sampai dengan akhir bulan Maret kemarin, bisa nggak apa-apa. Terus gaji pokoknya berapa? Kalau gaji pokok pakai SK yang pertama kok ya kayaknya kok sedikit, silahkan gajinya pakai gaji yang terakhir pun nggak apa-apa. Nomor SK pakai nomor SK yang pertama, tanggal SK yang pertama, pejabat yang tanda tangan di sini ditulis. Yang membedakan riwayat yang tadi di pendidikan sama riwayat pekerjaan, pejabat di sini ditulis bukan nama pejabatnya tapi jabatannya, jadi ditulis misal dari kepala sekolah seperti itu. Dan bagi yang riwayat pekerjaannya lebih dari satu instansi, silakan berarti melalui tambah riwayat pekerjaan dan dimulai lagi pengisian dari awal. Jadi sambungannya mulai kapan sampai kapan dan seterusnya. Jadi yang cuma satu riwayat pekerjaan di satu tempat, silakan ditulis satu. Bagi yang lebih dari satu tempat dibuat dua atau menyesuaikan dengan jumlahnya berapa kali, seperti itu. Mudah-mudahan jelas Bapak Ibu ya. Jadi instansinya di mana, jabatannya sebagai apa, misal awalnya PTT terus berubah jadi GTT, nggak masalah, silakan ditulis tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya itu SK-nya kapan, gajinya berapa, nomor SK-nya berapa, tanggal SK mulainya kapan, pejabatnya siapa, dan disimpan nanti seperti itu. Ini terkait riwayat pekerjaan, silakan diisikan karena terkadang karena Bapak Ibu merasa ngabdi nggak dimasukkan kadang ini. Jadi tadi ada yang tanya juga, riwayat pekerjaan apa dibuat seperti di saat pendataan? Boten, enggak usah. Jadi yang penting dituliskan saja mulainya kapan, berakhirnya kapan. Jadi yang SK-nya cuma satu berarti diisi awal sampai kapan, akhirnya bisa dibuat sampai akhir bulan Maret kemarin, bisa, nggak apa-apa. Gajinya pakai gaji yang terakhir. Terus jika tidak diisikan berarti diisikan strip, atau jika memang dibiarkan kosong dia bisa disimpan, silakan dibiarkan kosong seperti itu. Terus selanjutnya terkait dengan riwayat penghargaan. Terkait riwayat penghargaan ini itu juga sudah tersedia. Jadi penghargaan di sini itu sudah tersedia. Sekali lagi kami sampaikan, ini sudah tersedia. Kalau memang tidak ada,
jenis penghargaan ini sudah tersedia, Bapak Ibu tinggal milih dicari. Tapi daripada capek-capek nggak ketemu, bukannya kita nggak menghargai, ya itu silakan langsung diisi strip semuanya. Kalau memang nggak bisa di strip berarti kalau memang bisa kosong langsung disimpan kosong nggak apa-apa terkait dengan penghargaan seperti itu. Selanjutnya riwayat prestasi. Riwayat prestasi juga sama. Jadi riwayat prestasi ini juga nggak ngaruh juga di dalam proses pemberkasan, sehingga apabila Bapak Ibu punya prestasi mau ditambahkan silahkan, jika tidak juga nggak masalah. Yang penting cepat selesai diproses, jadi nggak ada pengaruhnya. Seperti itu. Selanjutnya di riwayat keluarga. Ini di sini. Riwayat keluarga di sini diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga. Di antaranya pasangan, suami istri, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak adik, dan mertua. Seperti itu. Pertama, terkait dengan suami istri. Suami istri, Bapak Ibu, NIK-nya berapa, NIP-nya berapa, tadi sudah disampaikan bagi yang PNS itu bisa melalui pencarian NIP-nya dulu dan namanya. Terkadang ada NIP dan nama itu nama ejaannya salah, silakan NIP-nya dicari, nanti bisa dia. Jadi NIP-nya dicari, pertanyaannya ada yang kalau nggak salah ada yang WA, di sini NIP ya. Bukan NRP. Jadi bagi yang Bapak Ibu pasangannya bukan PNS, bukan P3K, itu masuknya bukan NIP, tetap NIP-nya berarti kosong. Karena database ini hanya terintegrasi SSCSN BKN. Jadi tidak terdaftar di yang lain. Jadi bagi Bapak Ibu yang pasangannya, suami maupun istrinya adalah TNI Polri, ini nggak bisa dimasukkan NIP, jadi status pasangan Bapak Ibu bukan ASN. ASN hanya PNS dan P3K, seperti itu. Terus tempat tanggal lahirnya di mana, pekerjaannya apa, institusinya di mana, status perkawinannya menikah. Kalau memang cerai, akte cerai di sini adalah nomornya, tadi ada yang WA kalau nggak salah, akte nikah atau akte cerai. Bagi akte nikah berarti nomor akte nikah, yang cerai berarti akte cerai. Jadi bagi yang Bapak Ibu yang status yang cerai berarti bisa dimasukkan nomor cerainya. Tapi kalau memang nggak mau dimasukkan ya nggak usah diisikan seperti itu. Yang penting di data utama yang awal tadi, di data perseorangan, itu bisa nggak statusnya, kalau memang statusnya sudah bisa janda atau duda, berarti sudah nggak apa-apa. Ini di sini kosong nggak apa-apa, di bagian pasangan. Tapi kalau memang itu harus diisi, silahkan diisi. Meskipun itu mantan, ditulis cerai. Meskipun itu sudah meninggal, silahkan diisi. Pertanyaannya, NIK-nya nggak bisa diisi. Kalau itu memang NIK-nya wajib harus diisi, berarti silahkan di strip. Silahkan di strip. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal yang harus diisi itu sebenarnya isi itu bukan berarti isi yang sesuai, yang pasti benar, bukan. Jadi ini kan aplikasi. Aplikasi itu mintanya kan diisi, kalau nggak diisi dia nggak mau, kan seperti itu katakan. Berarti di strip itu artinya sudah diisi. Jadi di strip itu diisi. Lain halnya kalau memang jenengan biarkan kosong dia nggak mau, berarti dia harus minta diisi ya. Diisi apa? Diisi strip. Artinya kita tidak tahu datanya, seperti itu Bapak Ibu. Itu terkait suami istri. Terus selanjutnya terkait dengan anak, riwayat anak, ya silahkan aja ditambahkan anaknya siapa, NIK-nya berapa, NIP-nya kan tidak ada, berarti kan kosong. Kalau memang harus melalui tahapan diisi, berarti diisi strip, namanya siapa, tempat tanggal lahirnya kapan, pekerjaannya jika belum ada di strip, institusinya nggak ada strip, status hidupnya hidup atau meninggal dunia, silakan diisikan seperti itu. Dan selanjutnya jadi anaknya misal ada 2, 3 silakan dimasukkan semua. Terus orang tua kandung juga jelas, NIK-nya berapa, NIP-nya berapa, nanti dimasukkan biodatanya, institusinya mana, statusnya hidup atau meninggal dunia, seperti itu. Jadi bagi yang Bapak Ibu NIK-nya nggak ketemu, jadi bukan berarti nggak diisi, itu diisi di strip aja.
di strip dia nanti kalau sudah bisa mengisi namanya siapa, tempat tanggal lahir yang misal pun enggak tahu, yuk di strip aja. Kalau memang harus dikosongi bisa dikosongi terus disimpan seperti itu. Jadi nanti ini kan ini data bukan data-data pokok bagi Bapak Ibu kan itu data riwayat, data pendukung kan seperti itu. Dan juga yang perlu Bapak Ibu ketahui nanti setelah diangkat menjadi ASN, kalau saya bicara ASN berarti bisa P3K, bisa PNS, itu nanti ada yang namanya permajaan data. Jadi data ini yang barangkali yang saat ini statusnya masih single, besok nikah, terus kapan Pak saya ubah? Besok nanti setelah jenengan sudah diangkat, itu sebenarnya ada waktu bisa melakukan updating data. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ada yang kemarin saat daftar statusnya masih legan, berubah KTP, sekarang sudah menikah, bingung. Ngisi data saya ngisinya menikah enggak? Lalu jenengan menikah kok tanya kita ngisi enggak kan gitu ya. Jadi statusnya tetap diisi menikah. Kan punya buktinya itu nanti ada bukti surat nikah kan itu nanti dimasukkan. Jadi itu yang kebangetan itu sudah berubah status, KTP-nya nggak diubah seperti itu. Jadi bagi yang KTP-nya mungkin belum diupdate, sudah nikah belum nikah, alamatnya sudah berubah, misal dari domisili bisa diisi sesuai domisili. Tapi kalau karena Bapak Ibu takut, silakan diisi sesuai dengan KTP. Enggak apa-apa. Lain waktu kalau mau diupdate juga enggak apa-apa. Seperti itu nggih. Orang tua kandung disilakan diisikan semuanya, baik yang sudah meninggal, jadi semuanya diisi. Saudara kandung juga sama, silakan diisikan. Saudara kandung dimasukkan. Ini sebenarnya kalau saudara kandungnya lebih dari 5, 6, 7, ini bukan berarti jenengan itu tidak mengakui saudara kandung, bukan. Jadi tidak harus diisikan semua. Barangkali teman-teman nggak bisa nyari nicknya gitu kan, kesulitan, nggak usah dimasukkan semua, yang jenengan tahu aja. Atau bahkan tidak dimasukkan pun, ya nggak masalah. Ini kan saudara kandung, tidak ada hubungan secara langsung untuk proses pemberkasan. Jadi tidak harus diisikan secara semua, yang jenengan tahu di situ apa dimasukkan seperti itu. Okay? Kalau anak sama istri sama pasangan tadi silakan sebisa mungkin diisikan, okay? Diisikan. Saudara kandung kalau memang ada tapi nan jauh di sana, jadi nggak punya nicknya, nggak bisa komunikasi, ya dikosongi aja nggak apa-apa. Bukan berarti kita nggak mengakui saudara kandung. Ini dalam rangka pemberkasan aja seperti itu. Okay? Terus Bapak Ibu mertua juga sama, silakan diisikan nicknya berapa, jika PNS nicknya berapa diisikan seperti itu, tempat tanggal lahir, pekerjaannya apa, statusnya seperti apa. Kalau meninggal berarti meninggal, nicknya nggak tahu di strip seperti itu. Okay? Jadi ini sebenarnya hanya data pelengkap saja. Jadi kami berharap setelah Zoom ini nanti pertanyaan yang sekiranya sudah loss sudah saya jelaskan, yang nggak perlu sedetil itu nanti nggak usah dibahas seperti itu karena sudah kami sampaikan. Jadi pengisian DRH ini untuk hal-hal tertentu sebenarnya tidak ada kata salah. Jadi bisa jadi jenengan tanyakan sama yang seniorin jenengan yang sudah diterima itu, DRH-nya meskipun sudah kita sampaikan itu isiannya macam-macam. Ada yang diisi ini pakai gelar, ada yang ini tidak pakai gelar, balik enggak balik. Jadi isi data-data yang penting itu silakan dicukupi, data-data yang sekiranya bukan data utama, itu kan data riwayat kan gitu kan, itu silakan kalau memang nggak diketemukan enggak usah dipermasalahkan seperti itu, okay? Terus sampai dengan keluarga ini selesai ya, saya anggap selesai, terus disimpan. Setelah nanti kalau sudah selesai semuanya berarti selanjutnya ini sudah saya jelaskan dari awal tadi ya, akta menikah, tanggal menikah, status hidup jelas, simpan. Jadi setiap ngisi itu sebenarnya formnya melalui ini, setelah tambah keluarga itu ngisinya di sini nik, nomor kakaknya berapa, NIP-nya berapa, nama kalau pakai ini NIP cari, diisi semua, selesai, simpan. Nambah lagi simpan, seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Anak juga sama, anak ditambahkan, setelah itu simpan, tambah lagi anak yang berikutnya, simpan. Terus di sini ya, ini yang riwayat organisasi juga sama. Meskipun Bapak Ibu punya organisasi, kalau mau ditambahkan silahkan, tapi jika tidak juga tidak salah, ya, di strip semua
simpan, selesai. Seperti itu. Kosong-kosong semua simpan, mau oke, simpan. Seperti itu, nggih. Jadi nanti untuk yang riwayat-riwayat yang tidak utama tadi, jadi setelah ditambahkan riwayat, itu kalau memang diminta diisi, silahkan diisi strip. Kalau memang bisa dikosongi disimpan, silahkan kosong simpan. Seperti itu. Kecuali kalau mau jenengan isikan detil biar kelihatan rapi atau apa, nggak silakan. Tapi itu sebenarnya hal-hal yang tidak prinsip itu sebenarnya tidak masalah jika tidak diisi seperti itu, nggih. Terus selanjutnya di keterangan lain-lain. Ini keterangan lain-lain yang perlu diperhatikan. Jadi mulai dari nomor surat keterangan catatan kepolisian, di sini adalah nomor yang ada di SKCK itu ditulis lengkap. Nanti saya bagikan apa? Saya bagikan contohnya nanti ya. Habis ini nanti saya berikan contoh daerah yang sudah diisi. Meskipun bisa jadi daerahnya ada yang isi salah-salah. Jadi di awal saya sampaikan ngisi daerah ini sebenarnya nggak ada kata benar salah. Yang penting yang prinsip itu benar. Nanti kalau yang lain agak-agak salah nggak apa-apa. Jadi nggak ada dikembalikan. Jadi nggak usah takut. Nomor SKCK ditulis lengkap, jadi biasanya ada tulisannya SKCK garing Intelkam nomor sekian, selesai. Seperti itu kan, itu diisikan semua. Terus tanggal surat itu kapan? Itu ditulis pakai angka, ya, pakai angka, bukan pakai ejaan. Nanti itu apa mentang-mentang kemarin ngurusnya 15 April, ditulis 15 April 2023, bukan. Itu ditulis pakai angka. Jadi bulan tanggal berapa, bulannya 04 2023 seperti itu. Terus nama pejabat, nama pejabat penandatangan surat keterangan catatan kepolisian adalah namanya. Jadi namanya itu siapa yang tanda tangan di SKCK. Jadi ditulisnya tanpa gelar ya. Nanti saya berikan ini, saya sudah ada petunjuk pengisian nanti saya bagikan. Jadi sudah saya ringkas sendiri. Jadi nama pejabat penandatangan surat catatan kepolisian ditulis siapa yang tanda tangan di situ. Nggak pakai kompol pun nggak apa-apa, namanya Sudrajat tok nggak apa-apa, tanpa gelar. Pertanyaannya kalau sudah terlanjur kasih gelar enggak apa-apa. Terus surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini karena Bapak Ibu nanti punya surat keterangan jasmani, rohani sama nafsa ya. Surat sehat ini nanti kan ada 2, itu nanti dimasukkan semua. Nomor surat keterangan sehat jasmani rohani ini dimasukkan semua dengan dipisah garis miring. Garis miringnya diberikan petik dulu, nanti dipisah. Gambarnya nanti ada di ringkasan saya, nanti saya sampaikan. Jadi surat keterangan jasmaninya nomornya ditulis katakan 800/0056/2023. Terus surat rohaninya berapa itu dipisah dengan garing dulu, dikasihkan petik. Ya, jadi petik yang 2 itu digaring, terus nomornya surat rohani seperti itu. Jadi nomor dua-duanya dimasukkan seperti itu. Terus terkait dengan dokternya di sini, nama dokter tanpa gelar, ini ada keterangannya ya. Surat keterangan jasmani dan rohani ya. Ini juga sama, nanti ditulis dokternya tanpa gelar juga dipisah pakai garis miring, pakai garis miring di sini. Di nama dokternya siapa? Dua-duanya ditulis. Jadi misal Suprapto sama Gunawan katakan, berarti Suprapto punya jasmani, rohani Gunawan, nanti digaring. Jadi digaring Suprapto garing Gunawan, itu 2. Yang kelewatan ini tanggal ini ya. Tanggal surat jasmani dan rohani adalah tanggal yang diambil adalah tanggal surat kesehatan jasmani. Jadi kolom tanggal ini kan 1 tok, nggak bisa diisi 2 kan? Ini kan 1 tok ini di sini. Surat kesehatan tanggalnya ini yang diambil adalah tanggal surat kesehatan jasmani. Kalau nomornya ini dua-duanya diisi semua, kalau dokternya dua-duanya diisi semua, tanggal surat kesehatan jasmani dan rohani yang diisikan adalah surat kesehatan jasmani seperti itu. Terus pengisian nafsa juga sama, nomor surat nafsanya ditulis berapa gitu ya, di atas itu yang dari rumah sakit. Terus tanggal nafsanya kapan, terus
yang tanda tangan nama pejabatnya siapa, nggih, nama pejabat yang tanda tangan di nafsa itu siapa, tanpa gelar. Pertanyaan lagi kalau terlanjur pakai gelar gimana? Enggak apa-apa. Kecuali yang gini, yang ada tanpa gelar depan. Ini nggak usah dikasih, ini contohnya nggak konsisten ya. Jadi diberikan tanpa gelar depan, tapi dari BKN ada gelarnya. Kalau sudah terlanjur, ya enggak apa-apa gitu ya. Terus keterangan lain yang dianggap perlu ini di strip aja. Kalau memang dia bisa kosong karena bintangnya, biar tetap kosong juga nggak apa-apa. Setelah selesai, kode captcha ini diambil, dimasukkan, terus klik selanjutnya. Jangan diresum, ya. Kalau diresum nanti balik lagi, ya. Terus ini balik lagi materi dari BKN ini agak kacau ini, ya. Langkah selanjutnya adalah unggah dokumen. Di halaman unggah dokumen itu peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik dulu di cetak DRH. Jadi tadi DRH yang awal tadi sudah jenengan isi tadi sampai dengan riwayat-riwayat sampai keterangan lainnya tadi itu diklik 2 kali. Diklik 2 kali itu maksudnya klik 2 tempat. Ada cetak DRH perorangan, ini yang potret itu. Yang selanjutnya cetak DRH riwayat yang tadi landscape. Ini dicetak dua-duanya, nanti diberikan tanda tangan, bagian tanda tangan diberikan matre gitu ya. Di bagian DRH perorangan itu nanti ada yang wajib diisi pakai tinta, pakai tangan. Nanti saya berikan contoh DRH-nya di bagian mana yang wajib diisi, pakai tinta. Itu wajib diisi. Nanti kalau itu kelewatan itu yang kita kembalikan. Tapi yang lain misal riwayat organisasi nggak jenengan isi hanya putih saja, kosongan itu jangan simpan pakai kosongan itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang di DRH peruangan yang identitas wajib ditulis pakai tangan nggak jenengan isi itu nanti kita kembalikan, ya seperti itu. Dan juga teman-teman Bapak Ibu nggak usah khawatir meskipun ini pemberkasannya sampai tanggal 4 Mei, nanti kalau ada kesalahan itu bisa dilakukan perbaikan melalui kami, ya, melalui teman-teman BKD. Karena bisa jadi nanti ada scan yang tidak bisa dibuka atau scan-nya nggak jelas atau seperti apa hal-hal yang lain nanti bisa kita sampaikan. Jadi nanti kesempatan jenengan bisa mengunggah melalui SSSN adalah di kesempatan di pengisian DRH ini. Sedangkan jika ada koreksi, jika ada perbaikan itu nanti melalui kami. Jadi melalui teman-teman BKD nanti kita sampaikan. Biasanya kita sampaikan di grup atas nama siapa yang kita minta apa. Nanti minta tolong sama mungkin Mas Almas akan menyediakan link nanti bisa Bapak Ibu isikan. Ada beberapa isian itu yang sudah jenengan input ternyata di proses formulir pengusulan NIP terkadang ada yang tidak muncul. Jadi nanti barangkali bisa dimintakan, nanti sudah disiapkan tadi siang. Jadi nanti disiapkan isian apa saja yang masih kita minta melalui isian. Nanti akan kita minta, nanti jika di saat proses usul NIP ada yang tidak muncul, kita tinggal ngopi. Jadi nggak usah buka berkas. Jadi hati-hati yang diminta itu silakan diisi yang benar. Kok ternyata ada salah, nanti pasti ada perbaikan seperti itu. Yang jelas pemberkasan ini bukan berarti harga mati jenengan nanti langsung tidak memenuhi syarat. Enggak. Yang nggak memenuhi syarat itu biasanya kalau ada kesalahan di pendidikan. Katakan misal guru kelas SD ternyata ijazahnya itu tidak linier sesuai dengan yang diatur di SE Mendikbud seperti itu. Itu enggak bisa. Misal kalau di kesehatan daftarnya dokter tapi ijazahnya perawat, nah itu fatal, itu enggak bisa. Jadi untuk hal-hal yang lain yang enggak prinsip sebenarnya di dalam pemberkasan ini bisa dilakukan perbaikan. Jadi enggak usah khawatir seperti itu. Terus setelah cetak daerah perorangan, cetak daerah riwayat nanti diisi, diberikan materai, ditandatangani, diisi yang wajib diisi pakai tinta, terus di scan. Scan-nya ini jadi satu ya, yang daerah perorangan paling atas, yang riwayat halaman selanjutnya dengan posisi dokumen sama. Jadi yang perorangan tetap posisi potret, yang riwayat hidup landscape. Jadi jangan dibuat portrait semua atau landscape semua, kasihan yang ngoreksi nanti mereng-mereng seperti itu ya. Jadi tetap dibuat sama. Kalau Bapak Ibu mungkin ada kesulitan caranya gimana nyeken yang halaman 1 bisa portrait, yang halaman selanjutnya bisa landscape,
sudah bisa Bapak Ibu, pasti saya yakin sudah bisa. Jadi kalau yang barangkali ada yang kesulitan, minta tolong temennya. Jadi DRH ini tetap posisinya yang perorangan, portret, yang riwayat landscape seperti itu. Ya. Itu terkait DRH. Jadi setelah anggap saja DRH sudah diunduh, sudah diberikan materai, sudah di-scan, terus kita ke dokumen unggah. Di sini dokumen unggah itu sudah ada ketentuannya yang bintang-bintang, ada yang tidak bintang. Yang tidak bintang kayaknya di pekerjaan, ya, di pengalaman pekerjaan. Kalau itu memang nanti sampai dengan proses pemberkasan Bapak Ibu unggah masih ada itu menu pengalaman pekerjaan, itu karena tidak bintang boten usah diisi, ya. Itu enggak usah diisi karena kalau tidak ada bintang itu enggak wajib, jadi enggak usah diisi. Meskipun di awal isian riwayat pekerjaan tadi diisi, ya. Karena ini sebenarnya kami sampaikan jenengan itu akan di 0 tahunkan, ya. Jadi akan di 0 tahunkan. Format berkasnya kemarin sudah kami sampaikan di pengumuman. Jadi ada yang PDF, ada yang pas foto itu JPEG, ya. Ada JPG di foto, ada yang PDF. Ukuran minimal setiap berkasnya itu 100 KB, maksimal mengikuti ketentuan masing-masing. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi dokumen unggah ini setelah jenengan scan ini ketentuannya bisa pakai alat scanner, pakai HP pun kalau memang jelas nggak masalah. Tadi ada yang WA, apakah harus pakai alat scan? Memang kalau memang punya alat scan silakan, hasilnya lebih maksimal. Tapi kalau HP-nya kan sekarang juga HP bagus-bagus, kalau sudah bagus, sudah bisa jelas, bisa di saat diunggah dibuka kelihatan, ya nggak apa-apa, silahkan seperti itu. Pertanyaannya nanti jika ada kendala pasti di saat pemberkasan. Namanya pemberkasan kan nggak akan satu kali selesai kan. Barangkali ada yang revisi itu kan. Nggak apa-apa, revisi itu hal yang wajar. Jadi nanti dilakukan revisi, kita sampaikan bahwa berkas ini nggak bisa dibuka. Nanti kita minta lagi, nggak apa-apa. Nanti yang unggah hanya saja melalui kami, bukan melalui Bapak Ibu seperti itu. Jadi ini dibuat santai aja pemberkasan. Yang penting berkas-berkas yang dibutuhkan itu jenengan cukupi seperti itu. Terkait dengan dokumen nafsa itu kan ada surat keterangan, ada dokumen hasil, itu disertakan, ya. Jadi nafsa itu meskipun surat keterangannya sudah menulis sehat atau tidak positif, itu yang di halaman satunya, hasilnya yang ada keterangannya negatif itu dimunculkan. Pertanyaannya, jika ada yang hasil nafsanya ternyata nyun sewu ada yang positif gitu, ya. Positif tapi karena jenengan mengonsumsi obat, itu silahkan dilampirkan, ditambahkan yang surat keterangan dari RSU, dari dokternya terkait dengan konsumsi obatnya, sehingga jelas dari teman-teman BKN nanti di saat ngoreksi tahu, oh ini beliau positif ini karena pengaruh obat ini, seperti itu. Jadi nggak usah panik dulu, okay? Jadi kalau memang ada sebabnya karena konsumsi obat sehingga hasilnya ada yang positif, nggak apa-apa, tapi dilampirkan. Jadi dilampirkan surat keterangan dari dokternya, atau barangkali yang hari ini belum punya, silakan minta ini yang menyebabkan positif itu obat ini, gitu. Jadi diberikan keterangan dari pihak dokternya seperti itu. Terus setiap kali sudah diunggah itu silakan dilihat. Kok ternyata nggak jelas caranya ngunggah lagi gimana? Langsung diunggah ulang aja di situ. Jadi nanti setiap Bapak Ibu mengunggah ulang dokumen, jadi dokumen yang pertama itu akan tertimpa seperti itu. Jadi dia akan terganti dengan dokumen yang paling akhir jenengan unggah. Makanya ketentuan yang dokumen yang tadi yang DRH beberapa halaman itu dibuat berhalaman, ya, bukan 2 file. Misal ada DRH perorangan sama DRH riwayat, itu bukan 2 file tapi 1 file, jumlahnya berhalaman, okay? Jangan dibuat file 2, nanti dia akan tertimpa. Jadi filenya jadi 1. Begitu juga ijazah ada yang transferan dari D2 sama S1 sama, itu dimunculkan yang paling atas yang S1, ya, jangan D2-nya. Jadi nanti takutnya teman-teman BKN ngoreksinya cepat-cepat, ini S1 kok yang diunggah D2, seperti itu, okay? Jadi yang paling atas itu yang paling akhir.
D2-nya taruh bawahnya. Kenapa kita minta diunggah? Karena di transkrip nilainya biasanya hanya muncul transkrip transfer, sehingga SKS-nya tidak lengkap. Jadi transkripnya diunggah D2-nya sama S1, ijazahnya juga sama, hanya saja yang D2-nya ditaruh di bawah. Begitu juga transkripnya. Sehingga di saat transkrip dicek, itu kok ada SKS cuma sedikit, kan nggak masuk akal. Misal ada hanya 60, 70, kita melampirkan D2-nya. Artinya, oh ini berarti hasil dari transfer, seperti itu. Jika selesai semua, wajib dicek, wajib dibuka, bisa dibaca dengan jelas. Berarti ini anggap saja selesai semua, nanti dicek. Jika sudah terbuka semuanya, silahkan bisa diklik akhiri, diklik akhiri. Akhiri, setelah mengakhiri, Bapak Ibu nggak bisa melakukan lain-lain lagi. Artinya berkas sudah terkirim ke tempat kami. Jadi nanti misal ada kesalahan, perbaikannya di mana? Di kami. Seperti itu. Dan nggak usah khawatir. Jenengan kan meskipun 1143, jenengan kan personal ya. Yang nanti yang agak berat kan di kami. Kami harus mengoreksi berkas jenengan kan banyak, kan? Kalau jenengan kan hanya berkasnya masing-masing. Kalau kami kan koreksi berkas Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Dan kita diberikan waktu harus selesai. Makanya isian-isian tadi, isian yang penting-penting tadi, yang ada nomor SKCK, pejabat penandatangan itu muncul, yang keterangan lain-lain tadi, itu silakan diisi yang benar, sehingga kita nggak ngubah-ngubah lagi. Tapi kalau yang riwayat organisasi, riwayat kursus, riwayat apa tadi yang atas tadi, kalau itu enggak, itu kan karena itu sifatnya hanya pelengkap, enggak wajib. Kalau memang harus diisikan strip. Kalau tidak diisi bisa kosong, bisa disimpan, ya kosong disimpan, seperti itu, enggak apa-apa. Bukan kita enggak mengakui riwayat Bapak Ibu, tapi itu kan enggak prinsip, seperti itu. Terus setelah selesai, akhiri proses pengisian DRH. Nanti ini dia akan otomatis nggak bisa diklik jika dokumen ini ada yang belum diunggah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, kayaknya saya belum mengunggah deh. Nggak. Jadi ini sudah diatur sedemikian rupa. Kalau ini nggak ada isinya, belum terisi semua yang wajib, dia nggak akan bisa diklik akhiri. Jadi nggak usah berpikir nanti di saat setelah akhiri kek nanti ada yang belum saya unggah. Enggak, itu pasti sudah diunggah. Hanya saja bisa jadi yang diunggah itu bisa jadi salah kamar, yang mestinya surat kesehatan jasmani rohani ternyata terisi surat nafsa, seperti itu. Jadi minta tolong, karena ini nggak ada penamaan khusus, filenya ditulis yang jelas, nulisnya bebas, mau ditulis dengan tandai surat SKCK, filenya namanya SKCK, surat jasmani namanya apa, terserah jenengan. Yang penting di saat mengambil data tidak salah, seperti itu. Itu mungkin ya, ini DRH saya rasa cukup ya, saya berikan contoh DRH-nya. Ini contoh DRH yang kemarin ya. Jadi foto, ada yang tanya fotonya pakai jilbab, pakai hijab, pakai apa. Ini foto ini kalau nggak salah ini foto saat kemarin buat akun kok, saat akun. Kalau memang nanti foto yang baru bisa diunggah, bisa muncul, ya itu nggak apa-apa. Ini yang tadi saya ralat ya terkait dengan yang scan. Yang scan itu karena dokumennya ini nanti dokumen negara, diusahakan scan-nya pakai scan, alat scan, apa cam scan, apa alat scan ya. Kalau nggak punya silakan cari di tempat ini, karena ini sebagai dokumen negara, silakan pakai mesin scan. Meskipun sebenarnya kalau pakai scan HP juga bisa, pakai HP bisa, tapi diupayakan scan-nya pakai alat scan, karena yang atau kalau nggak gitu jangan ada yang tulisannya scam scanner itu loh, yang itu dihilangin aja, seperti itu,
Terus ini contohnya di RH yang sudah diisi, nomor induk kependudukan jelas, namanya jelas. Nah, ini yang kami maksud ada bintang wajib diisi di sini adalah yang ditulis ulang pakai pensil. Jadi nama ini ditulis ulang pakai kapital, terus kabupatennya juga sama, Rembang ditulis sama, tanggal lahirnya juga sama, ditulis sama, seperti itu. Jika ada data yang ternyata muncul di sini data salah, katakan data salah, karena ini kan di sini data ini entah ini data perorangan, tadi kan pengisiannya ada pengisian data berdasarkan ijazah, ada berdasarkan KTP. Kok ternyata data yang ini berdasarkan data KTP atau data isian di saat Bapak Ibu ngisi SSCSN kok ternyata nggak bisa diubah, katakan kota tempat lahir di sini karena ngisi SSCSN karena ada yang WA saya, ya kan, kita nggak tahu ini, yang tahu kan nanti jenengan di saat jenengan unduh kabupaten kota lahir ini hasil dari yang ijazah atau hasil dari yang KTP atau hasil yang otomatis hasil SSCSN. Nah, kebetulan kok salah, silakan dicoret saja, dicoret ya garis datar itu seperti saat ujian, ditulis yang benar apa termasuk yang bawahnya. Sebagai penggantinya nanti di TRH ini paling bawah diberikan diberikan scan KTP sama scan akte seperti itu sama scan ijazah. Jadi ditambahkan karena bisa jadi kabupaten kota di sini Bapak Ibu kemarin ngisi SSSN salah, karena ini nggak bisa diedit, nggak bisa diperbaiki meskipun tadi ngisinya benar, ternyata itu data yang KTP atau data yang KTP ternyata data itu data saat ngisi kemarin daftar sudah terlanjur salah, ini silakan diperbaiki, ditulis yang benar mana, dan semua dokumen surat pernyataan 5 poin di lamaran yang ada isiannya tentang kabupaten kota diisi yang benar seperti itu. Terus tanggal lahir juga ditulis ulang sama persis seperti atasnya. Ini hasilnya jenis kelamin wanita, belum menikah, emailnya apa ditulis semua. Jadi yang kosong-kosong, yang jalan ini kebetulan ada isinya diisi, kalau nggak ada di strip seperti itu. Ini juga pendidikan tingkatnya sekolah dasar SLTP SLTA ditulis nama sekolahnya apa, SD Negeri Kabupaten Kidul, Negeri Rembang, 2 Rembang ditulis, akreditasi nggak ada strip, tempatnya di mana, kabupatennya mana gitu ya. Jangan dicari kecamatannya, meskipun kecamatan cari di kabupatennya ikut mana. Nomornya jika ada berarti diisi, jika nggak ada di strip, tanggalnya kapan, yang tanda tangan pejabat menandatangan siapa. Ini ditulisnya dia kecil. Juga nggak salah, tapi kita minta biar rapi semua dibuat kapital. Tapi sudah terlanjur, ya nggak apa-apa gitu Kalau sudah terlanjur disimpan kan nggak bisa kalau sudah diakhiri nggak bisa diedit. Ini gelar Bapak Ibu, jika ada gelar berarti diisikan, jika nggak ada boleh kosong. Boleh kosong. Terus termasuk kursus-kursus ini jika nggak ada biarkan kosong. Nanti kalau setelah dicetak mau dikasih strip-strip pakai pena juga nggak apa-apa. Riwayat kepangkatan gelar ruang ini riwayat pekerjaan silakan ditulis, silakan tadi sebagai guru GTT, sebagai PTT kapan, yang tanda tangan kepala sekolah. Jelas ya. Tanda jasa penghargaan sama, ini dibiarkan kosong disimpan, baru setelah dicetak diberikan strip. Ini riwayat keluarga, ini kebetulan nggak ada riwayat istri anak, masih single sepertinya ini, jadi dia kosong, kosong dia simpan. Orang tua kandung dimasukkan NIP-nya karena tidak punya namanya siapa, TTL, kerjaannya apa, perusahaannya jika tidak tahu bisa disimpan yang lanjut aja, statusnya hidup atau meninggal. Sama ini ditulis semua, ini saudara kandung, jika nggak ditulis semua nggak masalah. Bapak Ibu mertua ini karena belum ada berarti dia kosong disimpan. Organisasi juga sama kosong. Ini surat keterangan tadi kami sampaikan, catatan kepolisian ditulis sesuai dengan nomornya, ini tulisannya ini aja salah ini, nomornya cuma ini tok, padahal seharusnya ditulis lengkap, tanggalnya kapan, pejabat penandatangannya siapa. Surat keterangan sehat ini tadi kami sampaikan ada 2 ya, ditulis pakai garis miring, ada petiknya, nanti di file petunjuk pengisian daerah yang kami sampaikan ada, jadi nomor jasmaninya berapa, dipetik yang garis miring itu, terus nomor rohani. Tanggalnya tanggal yang jasmani karena cuma muncul 1. Pejabatnya di garis miring Samsul Huda garing Titis Hidayati 2 gitu ya. Bebas narkoba juga sama, nomornya berapa, tanggalnya kapan, pejabatnya
siapa? Surat keterangan sehat dari rumah sakit, ya, surat keterangan sehat dari rumah sakit itu nomornya ada nomor tambahan yang di paling kanan. Nanti barangkali saya filenya kayaknya belum ambil. Nanti bisa dicek di saat surat kesehatannya, surat sehatnya itu di bagian atas ada nomornya, katakan 800 garing sekian 2003, kan itu dianggap selesai ya. Tapi coba jenengan cek itu di nomor kesehatan Bapak Ibu itu ada nomor berapa digit, 6 atau 7 itu silakan ditambahkan. Jadi 800 garing nomornya berapa, garing 2003 berapa, garing 2003 garing nomornya berapa. Seperti itu. Jadi nanti di link Google Form-nya nanti ada contohnya, jadi dimasukkan semua. Nomornya dimasukkan semua. Jadi tidak hanya 800 garing nomor garing 2023 tapi di garing nomornya ya, nomor nafsa itu nanti di nomor nafsa ada di situ nggih. Keterangan lain tidak perlu, yang dianggap perlu strip seperti itu. Ini DRH. Saya ambilkan lagi sebentar. Ini kita ke ijazah. Bentar, saya close dulu. Ijazah ya, tadi saya sampaikan ijazah. Ijazah itu kan ada yang tanda tangan 2, karena ini contohnya kemarin punya kesehatan, dia prodinya ilmu gizi. Kita ambilnya di sini aja, yang di sini. Oke, ini dia mengetahui. Jadi kalau tanya pejabatnya sini. Ini. Pertanyaannya, kalau sudah terlanjur diisi ini salah, enggak salah, oke. Oke. Tapi ini karena kan sesuai prodinya ilmu gizi, fakultasnya ikut ilmu kesehatan, ini berarti yang pejabat penandatangan di sini ini. Oke. Nah, ini rektor ini sebenarnya di sini mengetahui seperti itu. Nanti diambil ini. Kok sudah terlanjur diisi ini nggak apa-apa seperti itu. Nomor ijazahnya mana? Atas ini. Ini nomor ijazahnya. Sekolah, kadang sekolah itu di sekolah SD, SMP, SMA kadang nomornya aneh-aneh. Silakan dicari aja yang nomor ijazah. Oke. Kalau di sini nomornya ada 2, katakan atau di atas, ada di bawah. Ini biasanya nomor seri kertasnya, di sini ada nomor ijazahnya. Biasanya kalau SD ada tambahan manualnya SD, SLTP ada tambahannya SLTP. Kalau sudah terlanjur salah, yo nggak apa-apa, nggih. Akreditasinya apa? Di sini tulis akreditasi B. Kok di sini nggak ketahui akreditasinya? Di strip seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Terus saya ulang lagi, ijazah sudah, ini SKCK. SKCK tadi sudah kami sampaikan. Jadi nomor SKCK itu ditulis semua di sini. Ini yang benar. Jadi SKCK garing Yanmas garing 4143 garing Romawi 1 2003 Intelkam. Ini nomornya SKCK. Oke, tanggalnya kapan? Berarti ini 16 Januari 2003. Di sini siapa? Pringgo Setiono. Itu ditulis seperti itu. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, SKCK ditulis semuanya, tidak hanya yang 143 garing Romawi 1 2003 bukan, tapi ditulis semuanya ini. Ini ditulis lengkap di sini. Seperti itu. Kayaknya tinggal daftar pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Yang lain sudah. Ini daftar pertanyaan, nanti kalau sudah terjawab semua nggak saya ulang. Ini kita mulai pertanyaan sampai dengan malam ini tadi 100 ini, tapi ketambahan lagi 42. Ini selesainya sampai jam berapa ini? Ini ketambahan lagi. Bentar, daftar pertanyaan tadi sampai 100 ya. Ini mertua saya sudah meninggal, saya tidak bisa melacak tanggal lahirnya karena pada saat perekaman EKTP posisi sudah meninggal. Tadi di awal sudah kami sampaikan. Jadi kalau dia mau diisi kosongan, dikosongkan saja. Kalau memang dia kalau dia harus diisi strip gitu aja, kuncinya seperti itu. Jadi nggak usah dipersoalkan. Terus bukti pengalaman kerja itu SKGT yang kepala sekolah atau yang dari dinas, tidak usah melampirkan pengalaman kerja. Yang ketiga, surat pernyataan memakai font atau dan ukuran berapa tidak ditentukan. Yang keempat, di daftar ujian dokumen daerah hanya ada 9 dokumen, sedangkan contoh di buku petunjuk ada 10, yang ditiru yang mana?
petunjuk dokumen pengalaman kerja diunggah di mana, formatnya bagaimana. Pengalaman kerja itu bintangnya tidak ada bintang, tidak wajib, dan sudah kami komunikasikan sama BKN. Bisa jadi nanti menu itu tidak ada, nanti dihapus itu sama teman BKN. Misal pun masih ada itu diabaikan, diabaikan, nggak usah diisi karena itu tidak wajib dan dia tetap akan bisa disimpan dan bisa diakhiri. Yang 5, pas foto bagaimana, selain background merah harus pakai jas, baju putih, desi kupu-kupu, atau bagaimana, pakainya pakaian formal, Bapak Ibu, pakaian formal. Nama ayah di ijazah, kenapa ini nama ayah di ijazah titik-titik? Ini mertua saya dan meninggal, kenapa diulang lagi ya? Saya ulang lagi nomor 6 ya berarti ya. Nama ayah di ijazah SD SMA tidak sama dengan akte kelahiran, pengaruh boten, jadi nggak ada diminta nama ijazah. Di pengisian pendidikan tidak diminta nama ayah. Di ijazah 1 psikologi, pendidikan dan bimbingan. Ini maksudnya apa? Tapi di surat keterangan sehat ditulis pendidikan dan bimbingan, boten nopo-nopo. Untuk sertifikat KMD ikut dimasukkan pelatihan atau tidak, tadi sudah kami sampaikan. Ini hanya mengisi. Jadi kalau pelatihan mau diisi silakan, kalau tidak juga monggo di strip aja, nggak apa-apa, nggak ngaruh di NIP itu. Sertifikat melatihan lomba anak apa ikut dimasukkan, tidak usah. Untuk riwayat kerja apakah diisi dari awal pengabdian PT apa saat mulai GTT. Mulai dari awal riwayat pekerjaan itu bebas, Kalau memang terjadi perubahan jabatan berarti dipisah PTT dulu, GTT dulu, berarti dua riwayat. Keterangan lampiran Jitono surat lamaran, surat pernyataan apa perlu disertakan, dihilangkan jika itu lampiran 2 dan 3. Tapi kalau untuk lampiran BKN tetap. Tempat pembuatan surat ditulis Rembang atau sesuai kecamatan domisili atau kecamatan. Ditulis kabupatennya, yang Rembang-Rembang, yang Pati-Pati, Blora-Blora. Untuk sertifikat KMD ikut dimasukkan pelatihan atau tidak, mboten usah. Sertifikat pelatihan lomba anak, mboten usah. Ini kenapa ulang terus? Untuk kakak, saudara kandung, apakah harus disertakan semua? Ini hanya memasukkan nik tadi kan, nik. Kalau kakak beri nomornya, kalau enggak bisa, enggak ada, silakan di strip. Misal jenengan punya saudara kandung, kok ternyata ada kesulitan, tidak bisa dimasukkan, enggak dimasukkan, enggak apa-apa. Terus 16, saya masuk P3K jalur umum P4 PBG, sebenarnya saya mengajar di madrasah swasta dan di bawah naungan Kemenak, apakah bisa dimasukkan di daftar riwayat pekerjaan? Bisa. Dimasukkan nggak apa-apa, nggak dimasukkan juga nggak apa-apa. Untuk mengisi daerah, kalau G3T berdasarkan tahun lulus di 2 BGC, apa harus diikut masukkan untuk riwayat pendidikan? Apa cukup S1 saja? Sudah terjawab ya. Semua pendidikan dimasukkan sampai dengan pendidikan terakhir yang dipakai mendaftar. Nama di KTP memakai gelar tidak apa-apa, mboten nopo-nopo. Tanggal surat lamaran ditanggali tanggal berapa, Pak? Di tanggal semaksimal 4 Mei. Kalau di tanggal 5 Mei nggak mungkin karena belum tiba saatnya, Kakak orang tua itu kalau orang tuanya cerai cukup salah satu mawon kan yang diupload. Kakak yang sebelumnya kita ikuti, misal itu berarti kakak yang diupload nggak ada upload kakak, hanya mengisi data, Jadi kalau Bapak Ibu sudah cerai itu sebenarnya pilihannya kayaknya ada. Jadi ada meninggal, hidup, cerai meninggal, nanti silakan dicari, Bapak Ibu, karena yang lebih tahu ini terus terang yang lebih tahu kan peserta. Kami sendiri belum pernah ngisi itu yang namanya DRH, di dalam karena nggak pernah ngisi versi SSSN kita. Jadi yang lebih tahu Bapak Ibu. Jadi data orang tua itu meskipun cerai itu kan juga orang tua Bapak Ibu kan. Nah statusnya dilihat aja cerai, hidup, mati atau apa seperti itu, Terus untuk yang transfer ijazah D2 dengan 1 scan berjas dengan 1 file, berarti ijazah D2 S1 kemudian ditranskrip juga sama. Ya betul. Jadi S1-nya ditaruh atas, D3-nya bawah. Dua-dua pengisian alamat di data perorangan ada kolom jalan. Nah, apabila di KTP kita hanya nama desa sudah terjawab, di strip, kosongi. Untuk ijazah apakah diunggah semua dari SD sampai S1? Mboten, Yang diunggah hanya ijazah yang dipakai pengangkatan. Kecuali yang transfer D2 minta tolong S1 dan D2-nya disertakan. Penjelasan tentang penguploadan daerah perorangan dan hari riwayat tadi sudah kami sampaikan, digabung jadi satu, perorangan di atas, riwayat di bawah. 25, riwayat pekerjaan apakah yang di-scan SK awal saja atau sama SK terus-menerus? Ini tidak wajib dan bisa jadi nanti menunya dihilangkan, itu hanya diisi di riwayat DRH, nggak usah unggah SK. Saudara diisi semua atau cukup salah satu saja? Jika memungkinkan diisi semua, jika tidak memungkinkan sebagian, jika tidak memungkinkan sama sekali, sebenarnya nggak diisi juga nggak apa-apa. Karena nanti suatu saat ada
update data seperti itu, ya. Jadi yang data-data nggak data utama nggak usah dipersulit. Jika salah satu orang tua yang meninggal, apa perlu melampirkan surat kematian? Boten, tapi mengisikan akta kematian, nomornya berapa, meninggalnya kapan, ya, seperti itu. Jika tidak tahu nomornya, silakan diisi strip jika mau. Jika kosong mau disimpan, ya silakan seperti itu. Penulisan status perkawinan yang cerai mati di RH itu ada pilihannya, ya. Silakan dipilih itu setelah melalui tambah itu nanti ada keterangannya, ada pilihannya itu, ya. Apabila suami beratus PTKK, apakah di keterangan pengisian data pasangan ditulis PNS, keterangan pengisian data pasangan, masa gimana ini? Oh iya ya, jadi ditulis itu otomatis itu nanti karena kita masukkan NIP dia sudah akan tertulis ya sebagai ASN P3K. Untuk ijazah yang di-scan hanya ijazah S1 saja. Iya, jika transfer berarti semuanya D2 sama S1. Intinya S1 yang digunakan untuk pengangkatan. Saat pengisian akun 2001 dulu tempat lahir ijazah sudah benar, tetapi tempat lahir KTP salah. Seharusnya Blora salah ketik Rembang. Ini jika ada kesalahan tadi sudah saya sampaikan di DRH. Jadi ternyata kalau memang ternyata hasil unduh DRH itu yang muncul yang salah ini, silakan dicoret, ditulis yang benar. Nanti dilampirkan scan akte, scan ijazah sampai scan KTP. Tentunya ketiga dokumen itu adalah dokumen yang sama-sama benar. Jangan sampai salah satunya ada yang Blora, ada yang Rembang. Nanti panitia seleksi koreksi bingung di PKN. Terus riwayat pendidikan dari SD 1 wajib menyantumkan akreditasi. Akreditasi saat ini atau tahun lulus. Akreditasi saat lulus jika nggak ada strip. Scan-nya pakai cam scanner, ya. Pakai alat scan aja, pakai alat scan, ya. Riwayat pekerjaan dimulai dari awal TMT apa tidak? Saya kan awalnya di KB, ini PPK di SD. Apa riwayat TMT KB diikutkan? Diikutkan enggak masalah, ya, diisikan. Itu hanya riwayat saja, ya. Terus aku kan S1 PAUD terus transfer S1 BGD yang dipakai untuk transkrip itu yang PGSD aja apa sama PAUD? Soalnya nilai transkrip pada S1 PGSD hanya sedikit. Jadi saya kembali lagi kami sampaikan, ijazah ini adalah ijazah yang dipakai di saat pendaftaran, ya, data Dapodik saat pendaftaran. Tahunya di mana, Bapak Ibu nanti tahunya di saat ngisi pendidikan itu sudah otomatis, ya, itu datanya jenengan. Nah, pertanyaannya, saya PAUD kok ngajar di SD, Pak? Enggak apa-apa, ya. Kemarin sudah kami komunikasikan dengan Kemendikbud itu linier seperti itu. Jadi ijazahnya sama seperti itu, ya. Jadi nggak usah bingung. Yang ijazah matematika, bahasa Indonesia, yang lainnya aja linier sebagai guru kelas SD. Jadi jangan diisi malah PGSD-nya seperti itu. Jadi Bapak Ibu diangkat ini karena ada linearitas, itu sebuah kebijakan dari kementerian sehingga semua disiplin ilmu yang sudah diatur itu bisa masuk sebagai guru kelas atau guru sesuai dengan yang diatur. Waktu pendaftaran belum menikah, tapi sekarang sudah menikah. Terus status perkawinan diisi apa? Soalnya KTP-nya statusnya belum kawin, ya tetap ditulis kawin. Ya. Jenis perkawinan di KTP berasal dengan di SK3 guru, surat jalan jadwal guru boleh, enggak apa-apa. Riwayat pekerjaan TMT awal dari SMA, kemudian D2, kemudian S1. Kalau mengisi TMT awal yang digunakan yang ijazah apa, Pak? Berarti riwayat pekerjaan ini nanti selama jabatannya sama, selama riwayat jabatannya sama, diambil yang paling akhir. Ya, diambil paling akhir. Jadi pendidikannya langsung pakai yang S1 enggak masalah. Ini kan hanya riwayat, ya, selama jabatannya sama. Tapi kalau jabatannya beda, berarti riwayatnya beda. Ya, enggak bisa jadi satu. Bisa jadi tahun awal jadi PTT, tahun 2 jadi guru. Enggak mungkin tahun awal sama tahun 2 itu dijadikan satu, karena riwayat jabatannya beda. Yang jelas ambil yang jabatannya sama, unit kerjanya sama di situ, syukur-syukur pendidikannya sama, jadi satu riwayat. Tapi kalau pendidikannya beda, tapi unitnya sama, jabatannya sama, nah ini pendidikannya silakan ambil pendidikan yang terakhir, gajinya yang gaji yang terakhir, mulainya pakai mulai yang pertama, seperti itu. 39 untuk riwayat pelatihan diklat dari PMM, tanggal mulai diklat. Yang untuk diklat tidak harus diisi, ya, bisa dikosongkan. Foto di SK tidak kena stempel. Apakah bisa digunakan atau minta lagi ke Polres? Enggak usah, nih, dipakai aja itu apa adanya. Untuk upload ijazah berhubung saya lewat jalur umum berserti tapi ijazah tercover di Dapodik yang PG PAUD, sementara saya juga punya PGSD, nanti apakah diupload salah satu atau dua-duanya? Yang diupload itu sesuai dengan
yang jenengan diangkat pakai apa seperti itu nggih. Bukan PGSD-nya. Kalau database-nya begitu jenengan ngisi riwayat pendidikan itu kan otomatis tuh. Kalau sudah PG PAUD berarti nanti yang diunggah PG PAUD. 42 untuk ijazah yang salah nama. Saya sudah pernah mengurus ke Diknas, diberikan Diknas surat keterangan. Apakah pas penguploadan ijazah surat keterangan itu juga diupload? Jika ini ijazah SMA kan nggak ada upload ijazah SMA ya. Kalau dari Diknas kan bukan ijazah perguruan tinggi kan, berarti nggak usah pakai surat keterangan, nggak diupload dia. Yang diupload kan jika ijazah sarjana, ijazah yang digunakan untuk pengangkatan ada kesalahan nama, silakan dilampirkan surat keterangan dari kampus, perbaikan namanya disertakan di bawahnya ijazah. Untuk ijazah yang dari swasta, nomor ijazahnya pakai nomor atas atau nomor yang bawah. Ini nomor yang jenengan cek itu nomor ijazah, nomor atau nomor seri kertas. Nanti Bapak Ibu yang lebih tahu. Jadi dilihat aja itu nomor ijazahnya yang mana. Kalau nomor ijazahnya yang bawah ambil yang bawah, kalau yang atas berarti yang bawah. Apa yang atas seperti itu. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya di sini, Bapak Ibu yang lebih tahu, dan tidak ada koreksi di nomor ijazah seperti itu. Nomor 4, nama mertua di kakak suami berbeda dengan nama di kakak mertua. Nama mertua di kakak suami berbeda dengan nama di kakak mertua saat ini. Sedangkan di surat nikah nama mertua pakai nama seperti di kakak suami. Solusinya gimana? Solusinya tulis nama mertua yang benar. Oke, solusinya seperti itu, nama mertua yang benar. Yang 45, jika nama ayah di KTP tidak sesuai dengan data di dokumen kita, karena penulisannya ada yang berbeda, semisal di KTP ayah tertulis Suyuti, tetapi di dokumen saya semula tertulis Imam Suyuti, mana yang harus saya isikan ya Pak, sementara ayah pensiunan dan datanya memakai nama Suyuti. Jika Bapak ini pensiunan, itu NIP-nya dicari sudah nggak ketemu setahu saya. Okay? Yang masih ketemu itu yang ada di NIP-nya. Ya. NIP-nya yang masih aktif itu baru ketemu. Yang sudah pensiun itu tidak ketemu namanya. Jadi silakan namanya yang sesuai yang data resmi sekarang. Okay? Kalau nama KTP berarti sesuai dengan KTP-nya apa di situ. Okay? Terus kalau orang tua pensiunan apakah harus memasukkan data NIP-nya? Bagaimana kalau kita tidak tahu apakah boleh tidak diisi? Setahu saya NIP-nya kalau sudah pensiun dia sudah tidak kelacak ya. Jadi statusnya sudah bukan lagi PNS dia, bukan lagi ASN. Jadi dia kosong gitu, ya. Nanti berarti ditulis pensiunan tapi tidak pakai NIP seperti itu. 47, SK3 sebelum dapat calon BKD dengan untuk persyaratan penegasan PP 3 guru tidak ada NI-nya, tidak ada nomor induknya, enggak masalah. 48, transip nilai 1 saya tidak scan di tempat yang nyekan seperti admin, kok tidak kelihatan tapi nyekan pakai HP, silakan pakai alat scan, cari tempat yang bagus, ya seperti itu. Atau nanti bisa komunikasi teman-teman yang sudah bisa. 49, untuk pengisian NIP suami istri yang pegawai negeri, bagaimana kalau TNI Polri itu bukan NIP tapi NRP, ya. Jadi NIP ini khusus untuk yang ASN karena datanya terintegrasi data BKN, ya. Jadi otomatis kalau NIP-nya dimasukkan akan muncul tanpa spasi ya, masukan NIP-nya tanpa spasi baik PNS maupun P3K. 50, di Tondo Sulaiman kan ada 1 lembar lampiran tulis 1 bendel, misalnya surat lamaran kita 2 lembar. Apakah harus ditulis 2 bendel atau tetap 1 bendel? 1 bendel itu menerangkan yang ditulis di lamaran, bukan karena lamarannya 2 lembar. Okay? Lamarannya tetap 2 lembar boleh, tapi lampirannya tetap 1 bendel. Okay? Bukan dua bendel. Jadi 2 bendel itu mewakili atas apa yang ditulis di lamaran itu, menyertakan tadi ada scan DRH, scan ijazah, scan transkrip. Nah, yang dimaksud itu bendel itu yang itu, bukan karena halaman surat lamarannya lebih dari 1. 51, yang tertulis di KK saya itu mertua saya sambung, mertua tiri, bukan mertua suami saya yang asli, ayah kandung. Itu yang saya tulis yang mana? Itu kan keterangannya kan yang kandung-kandung ya. Mertua berarti mertua yang kandungnya punya pasangannya seperti itu. Mertuanya jenengan. Mertua saya sambung, mertua tiri, bukan mertua suami yang asli, ayah kandung. Itu yang saya tulis yang mana? Mestinya yang kandungnya dari bapak ibunya, dari suaminya seperti itu, nggih. Kalau nggak ketemu di strip gitu, nggih. Nomor SKCK itu yang pojok kanan, pol atau tengah bawah, tulisan SKCK Pak tadi sudah saya sampaikan. Yang 53, di jasa dan akte nama ayah sama Dono, tapi di KTP dan kakak ayah nama saya Dana. Ini mungkin dari Jawa pindah ke Jakarta ya, jadi Dono ke Dana.
Tulis saja yang sesuai dengan KTP KK, nggih. Seperti itu, nggak apa-apa. Terus 54 di pengisian DRH riwayat pekerjaan otomatis kan diisi GTT di sekolahnya. Ada kolom besaran honor, itu disamakan nominalnya apa sesuai honor di sekolah masing-masing, sesuai yang di SK, nggih. Ini nggak bisa contoh-contohan ini, sesuai SK masing-masing. Ini nggak ngaruh, ini nggak usah malu-malu. Honornya yang kemarin 1,5, 2 juta itu silakan ditulis. Yang 55 waktu pendaftaran status di KTP sama sekarang beda niku pripun. Statusnya yang jelas status saat ini, ya, status saat ini. 56 dalam pengisian jenis kursus apakah PPG pendidikan profesi guru bisa dimasukkan, kursus itu nggak wajib, nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa, ya kan. Jenisnya ini PPG masuk diklat, masuk apa yang lebih tahu jenengan, ya. Kalau mau dimasukkan, sebenarnya juga nggak ngaruh. 57 riwayat pekerjaan kita dapat SK Bu sesuai pendataan ASN per tahun, apakah harus dimasukkan per tahun ataukah tadi sudah saya sampaikan, kalau tidak mengalami tempat cukup satu riwayat mulai awal sampai akhir, okay? Pakai nomornya nomor akhir besaran gaji-gaji, pakai nomornya nomor awal besaran gaji-gaji akhir, pejabatnya pakai pejabat awal. Dalam penulisan nomor surat jasroh itu yang tulis yang nomor surat jasmani atau yang rohani, soalnya kolomnya jadi satu. Tadi sudah saya sampaikan pakai nomor jasmani, okay? Kalau nomor, tapi kalau dokter dua-duanya. Kalau tanggal ini kenapa dalam nomor surat jasroh? Nanti dia misah kok di jasmani rohani itu yang ini nomornya 2, jadi di garis miring. Tapi kalau tanggalnya pakai tanggal jasmani, dokternya pakai tonggor, pakai dokter dua-duanya. 59 untuk pengisian alamat domisili sesuai alamat KTP harus sesuai dengan alamat kita tinggal sekarang. Soalnya alamat saya di KTP dengan tempat tinggal sekarang berbeda, nggak apa-apa. Tadi saya sampaikan domisili tadi ada, alamat juga ada. Jadi domisili sama alamat ditulis beda, nggak apa-apa. Untuk materai menggunakan materai manual atau elektronik manual. Mertua laki-laki saya telah meninggal lama, KTP hilang, kakak juga sudah ganti. Di surat kematian hanya ada umur waktu meninggal. Jika bisa di-strip, setidaknya namanya ditulis, okay? Yang lain strip-strip seperti itu. Kalau kosong bisa disimpan. Kedua orang tua kandung saya telah meninggal pada KTP lama, hanya ada umur, tidak ada tanggal lahirnya. Kemudian pada ijazah saya, nama ayah memakai ejaan baru, memakai huruf Kurdi, sedangkan pada akte kakak memakai ejaan lama Kurdi. Apakah jasa jadi masalah? Bukan masalah. Jenengan tulis yang benar, ya, yang benar menurut jenengan. Di akte anak saya, pertama nama saya dan istri tidak memakai gelar. Sedangkan pada akte anak kedua nama saya dan istri memakai gelar. Apakah juga masalah? Tidak masalah. Jika suami istri sudah meninggal, apakah perlu mengisi data mertua? Dan apakah perlu melampirkan surat kematian suami? Enggak dilampirkan, hanya diisikan aja. Itu kan ada pilihannya, hidup atau meninggal, gitu kan? Diisikan nggak apa-apa, diisikan aja. Jika nggak ketemu di strip, kalau memang nggak ketemu lagi ya dikosongkan aja nggak apa-apa. Yang nomor 63, nomor dokter, misal di surat keterangan dokter tulis Muflihatun, tapi nama aslinya dokter Muflihatun Nasihah, ditulis nama yang mana? Ini sebenarnya nggak masalah sih. Silakan ditulis sesuai yang ada di dokumennya. Tertulis apa? Muflihatun N ya, tulis Muflihatun N aja nggak apa-apa. Yang nomor 64. Saya saudara satu ayah tapi beda ibu, apakah datanya yang dimasukkan? Ini yang kandung-kandung, pokoknya versi kandung itu yang seperti apa itu yang dimasukkan. Dan ibu kandung sudah meninggal lama, kemudian ayah menikah lagi, tapi sekarang ayah juga sudah meninggal. Apakah datanya yang dimasukkan sementara di kakak ayah almarhum yang terakhir tertera nama ibu sambung. Ini nama-nama yang kandung-kandung ada yang dimasukkan. Datanya kalau di strip bisa silakan di strip, kalau tidak bisa harus diisi berarti, kalau kosong bisa berarti kosong, kalau harus diisi di strip. Sewaktu pengisian SSN alamat KTP masih Kecamatan Pancur, begitu pula data unggahnya masih dengan KTP alamat lama. Sekarang saya pindah KTP di keluar noteh yang berbang, nanti sewaktu pengisian daerah. Kalau alamat saya sudah KTP sekarang keluar noteh bermasalah tidak? Enggak masalah, enggak masalah. Jadi silakan diisikan aja. Dan apakah perlu diganti unggah berkah KTP yang dulu? Enggak usah, Ada anggota keluarga yang tidak punya KTPL. Bagaimana menyertakan? Ada anggota keluarga yang tidak punya KTP elektronik. Bagaimana menyertakan? Nick-nya ya, nick kan tidak harus diambil dari KTP kan, nick hanya diambil dari kakaknya kan bisa, kan hanya mengisikan bukan menyertakan KTP itu. Nomor 67, bapak kandung saya sudah almarhum dan ibu menikah lagi, dan kakak ibu sekarang sudah ganti dengan suami sekarang. Pertanyaannya, untuk nomor kakak ibu tapi pakai yang nomor kakak sekarang, tapi bapak kandung sudah kalau pakai kakaknya, kalau memang harus diisi pakai kakak yang baru juga nggak masalah. Silakan diisikan. Untuk lihat pekerjaan itu yang juga SK yang dileksir ijazah S1 guruan atau bagaimana?
Untuk riwayat pekerjaan itu yang diunggah SK yang linier dengan ijazah S1 guruan atau bagaimana? Kalau riwayat pekerjaan ini sebenarnya bebas ya, dari yang jenengan punya apa silakan dimasukkan. Suami saya kan belum punya akte kelahiran. Duh, kok bisa? Suami belum punya akte kelahiran? Punyanya surat kelahiran. Oh, punya surat kelahiran. Kira-kira akte kelahiran suami ikut diupload apa enggak? Enggak ada upload akte punya suami, ya. Jika orang tua dan mertua sudah meninggal, apakah harus mengisi biodata, nik, usia dan lain-lain? Jika memang masih ada datanya, itu silakan diisikan dengan statusnya nanti meninggal, ya kan? Sedangkan jika tidak ada, silakan di strip nggak apa-apa. Tapi namanya dimasukkan, ya. Nanti yang lebih tahu pengisiannya Bapak Ibu. Terus jika anak tunggal tidak punya saudara kandung lainnya, apakah kolom dibiarkan tidak diisi atau dikasih tanda strip? Ya di strip itu atau kosong bisa ya kosong nggak apa-apa, ya. Untuk yang bukti upload pengalaman kerja itu yang diupload SK mengajar, pembagian tugas, tidak ada upload pengalaman kerja. Saudara beda ibu, apa termasuk saudara kandung? Dan apakah perlu dicantumkan juga? Sementara bapak dan ibu sudah meninggal. Yang masih itu ibu tiri. Ya ini pokoknya yang kandung-kandung itu, yang versi kandung itu kan berarti kan sama bapak sama ibu itu kan kandung, itu dimasukkan. Seperti itu, yang kandung-kandung aja masukkan. Misal jangan bingung kok gak dimasukkan ya nggak apa-apa. Untuk nama mertua diisi mertua kandung sesuai akta kelahiran, apa nama mertua sambung? Yang mertua kandung sesuai kakak baru jika sudah menikah lagi. Nomor 75 untuk tanggal surat lamaran sama surat pernyataan tanggal berapa sesuai jenengan buat. Yang penting jangan lebih dari tanggal 4 Mei. 76 kalau punya gelar SPD MPD tapi yang digunakan melamar PTK ijazah S1, apakah penulisan gelar belakang ditulis SPD saja atau ditulis SPD MPD SPD saja? 77 di SKCK isian sidik jari kosong apakah tidak apa-apa? Mboten nopo-nopo. Surat lamaran itu ditulis Latin apa biasa? Bisa Latin bisa getrik biasa nggak apa-apa. Jenis kursus pendidikan profesi guru apa bisa masuk? Itu kursus nggak diisi pun nggak masalah. 80 untuk pengisian kolom saudara kandung misal saudaranya lebih dari 2 apa harus diisi semua? Kalau mau diisi semua silakan, malah lebih bagus. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nomor 81, nik saya terdaftar menjadi anggota partai. Padahal saya tidak pernah mendaftarkannya dan saya sudah melaporkan KPU untuk menghapus keanggotaan partai. Apakah perlu melampirkan surat yang saya dapat dari KPU? Sepertinya di isian DRH enggak ada ngeling-ngeling di situ, enggak. Sementara enggak usah. Yang penting proses di KPU diselesaikan dan minta dihapus dari database keanggotaan partai. 82 Pak riwayat pekerjaan pertama di SDA kemudian mutasi SB dimasukkan semua yang dimasukkan sesuai yang waktu mendaftar, dimasukkan semua dengan riwayat tadi. Waktu pendaftaran saya nama sesuai dengan KTP, sedang di tengah perjalanan pendaftaran ada perubahan nama pada KTP, KK dan akte untuk pengisian nama pada ijazah yang ada. Nanti sewaktu pengisian DRH menggunakan KTP lama pada saat upload atau menggunakan KTP yang sudah terupdate, tidak ada upload KTP. Yang jelas pastikan nama ijazah yang dipakai nanti ya, berarti namanya ya nama yang benar itu aja. 84 pengisian DRH kan ada kakak orang tua dan kakak mertua. Kalau mertua sudah meninggal lama dan tidak punya identitas bagaimana? Jadi sudah saya sampaikan kalau misal kosong namanya ditulis, kalau memang harus strip berarti strip namanya ditulis, ya, seperti itu. Keterangannya meninggal. 85 surat keterangan dokter untuk pekerjaan diisi tidak guru, sesuai KTP boleh apa boleh? Foto background merah pakai pakaian gimana? Yang penting bebas rapi. 87 penulisan surat lamaran dan surat pernyataan yang benar. Sudah diatur di pengumuman, ya. Surat lamaran tulis tangan, surat pernyataan boleh ketik. Contoh bukti pengalaman kerja yang diunggah tidak ada unggah. 89 rumus sidik jari pada saya tidak dicantumkan padahal ada pada SKCK lama permasalahan tidak boten. Pengisian DRH pada KTP mertua jika mertua KTP-nya masih lama, bukan elektronik, apa bermasalah karena mertua sudah lama lumpuh jadi tidak bisa merubah KTP. Tidak usah yang diberikan NIK-nya, bukan KTP-nya. Di riwayat pekerjaan yang di awalnya PTT pindah menjadi GTT, saat pengisian DRH apa diinput semua bisa, ya. Di riwayat pekerjaan GTT-nya dimasukkan, PTT-nya juga dimasukkan. 92 di kolom pengisian Bapak Ibu mertua, jika status cerai hidup otomatis tidak diisi, jika kolom kosong apakah bermasalah tidak, silakan dipraktekkan, ya. Ditulis saja. Bapak Ibu mertuanya itu kalau memang masih ditulis juga nggak apa-apa, kalau nggak ditulis juga nggak masalah. 93 tanggal les laboratorium tanggal 17 April karena ada kesalahan entry tanggal cetak surat terbitan 8 April yang dientry ke sistem tetap tanggal 27 sesuai tanggal tes. Enggak, tertulis sesuai dengan yang hasil cetaknya itu tanggalnya kapan gitu loh. Jadi tanggal tes tanggal 17, kesalahan entry tanggal cetak surat tanggal 18. Berarti ya tanggal 18 gitu nggih. Jadi yang tertulis di kertasnya.
Untuk pengisian kolom orang tua, NIP orang tua sudah diisi benar tapi tidak bisa kesimpan. Itu bisa jadi NIP-nya ada kesalahan atau ditulisnya pakai spasi, ya. Nggak usah pakai spasi, nanti otomatis akan muncul. Jika anak tunggal tidak punya saudara kandung lainnya, apakah kolom biarkan tidak diisi atau dikasih tanda strip? Kalau bisa di strip, kalau kosong tetap kosong. 96, untuk nama ibu saya, data di Dapudik dan pembuatan rekening bank apapun, nama ibu saya berbeda dengan nama di akte. Apakah saya harus memperbarui nama ibu di akte saya? Buatan usah, yang penting namanya ditulis nama ibu yang benar. Jika sebelum penetapan NIP P3K, tapi mengundurkan diri, apakah masih bisa ikut P3K 2023 selama mengundurkan diri sebelum keluarnya NIP? Bisa untuk mendaftar, ya. Yang penting melakukan proses pengunduran diri melalui SSSN. 98, nama ayah antara akte kelahiran dan kakak berbeda, berpengaruh tidak. Yang penting tertulis namanya yang benar siapa, ya. Itu hanya untuk pengisian. Yang berpengaruh itu yang namanya jenengan salah, itu yang berpengaruh. 99, nama ayah antara akte pakai ejaan lama dan ijazah pakai ejaan baru, apakah berpengaruh tidak? Apakah harus minta surat keterangan dari sekolah? Boten. Pakai yang di KTP terakhirnya Bapak sebagai apa, ya, namanya apa gitu. 10, hasil ini saya terkena narkoba karena habis minum obat dari dokter karena memang sakit, dan dari pihak lab itu saya disuruh minta kopi resep dari dokter. Sudah, itu dilampirkan aja. Jadi di samping hasil nafsa, lampiran nafsa itu yang ada tulisannya positif, dilampirkan dari dokter seperti itu. Terus ini dari yang sini selesai, ya. Yang dari pertanyaan selesai, ini masih ada pertanyaan masuk lagi di HP. Saya buka satu-satu sebentar. Kalau sudah saya sampaikan jangan ditulis semua lagi, ya. Ini sampai 101 sudah. Terus 102, mohon izin bertanya, dulu waktu mendaftar status masih lajang, sedangkan sekarang sudah menikah tetapi belum memperoleh KTP maupun buat kakak. Apakah nanti tulis sudah menikah atau belum menikah sesuai KTP? Sudah menikah, nggih. 103, kalau orang tua dua-duanya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, apakah datanya masih perlu diisi? Ini paling tidak namanya diisikan, di strip, dikosongi. Kalau memang bisa kosong, dikosongi nggak apa-apa. Terus yang 104, anak tiri juga dimasukkan. Ini anak kandung, ya, yang dimasukkan karena tidak ada keterangan anak kandung tiri. Kalau suami sudah punya NPWP bukan ASN, menggunakan NPWP suami atau buat sendiri. Ini NPWP masuknya di data mana, ya? Tadi ada isian NPWP? Yang jelas kalau ini sudah jenengan datanya sudah include di sini, dimasukkan nggak apa-apa. Tapi terkait ke depan nanti setelah pengangkatan, nanti biasanya akan dimintai oleh dimintai NPWP. Ya, jadi jenengan akan dimintai NPWP baru nanti yang akan diurus di bendahara, ya, karena jenengan di saat penggajian itu kan ada potongan-potongan, nah, nanti itu ada. Ya, jadi kalau sudah input tapi sebentar. Kalau sudah input tapi perlu perubahan atau diubah, apakah bisa diedit lagi? Bisa, ya. Jadi bisa diubah selama belum mengakhiri, jadi bisa diubah. Terus ini kalau ada pertanyaan lagi nggak usah salin lagi, ya. Kalau salin lagi panjang lagi 100, nanti saya bukanya banyakan. Langsung yang paling bawah aja. Nama yang ditulis sesuai KTP kakak atau ijazah, Pak. Karena di KTP kakak belakang nama memakai gelar, sedangkan di ijazah tanpa gelar. Namanya ini ditulis tanpa gelar, ya. Tadi di perorangan sudah ada tulisannya di KTP sama ijazah. Jadi KTP-nya ditulis namanya apa, di ijazah apa, nanti yang dipakai data ijazah. Jadi ijazah tanpa gelar. Ini ada yang WA lagi, sebentar. Di daerah sudah ada. Bentar. Status nikah pas daftar kawin, tapi sekarang sedang proses cerai, tapi ke PA katanya akta cerai belum jadi. Kira-kira pertengahan Mei baru jadi, gimana ya, Pak? Kalau urusan aktanya sampai PA saja, nggih. Tapi kalau status sekarang mau ditulis karena belum ada ini kan, belum keputusan, statusnya nikah nggak apa-apa. Nanti kan suatu saat setelah diangkat
Bapak Ibu sudah bisa melakukan updating data seperti itu, nggih. Karena proses cerainya belum selesai seperti itu, nggih. Kalau termasuk takutnya nanti masuk tunjangan enggak, karena di saat Bapak Ibu sudah diangkat itu nanti ada yang namanya mengumpulkan berkas untuk tunjangan. Kalau tempat lahir di KTP Kabupaten Rembang, yang di ijazah tempat lahir Rembang itu bagaimana Pak, sama atau tidak? Sama, nggih. Sama itu, Kap Rembang sama Rembang. Terus di daerah sudah ada data pekerjaan dan pendidikan sama seperti saat kita ngisi waktu dulu di Kemang ganti. Tadi coba buka apa bisa sesuai itu, tidak usah diganti atau gimana, silakan dicek. Kalau memang nggak diubah nggak apa-apa, kalau diubah klik ubah aja seperti itu, oke? Terus ini ada yang WA juga, pakai ijazah saya kuliah 2 kali jurusan bahasa Jawa dan transfer PGSD BI. Silakan yang data dapodiknya kemarin masuknya pakai apa, gitu. Kalau misal jenengan lulus pakai bahasa Jawanya berarti tetap lulus pakai bahasa Jawa seperti itu. Terus pelan-pelan ya. Saya lulusan di 2 perpustakaan, kemudian lanjut S1 perpustakaan, kemudian lanjut lagi S1 PGSD. Apakah dalam penulisan riwayat pendidikan harus diinput semua? Jadi yang setara sama-sama S1 itu nggak bisa diinput 2 kali. Jadi silakan itu diinput adalah pendidikan yang digunakan untuk mendaftar kemarin yang bisa masuk untuk menjadi P3K. Jadi S1 sama-sama 2 ini yang diinput adalah yang dipakai untuk mendaftar. Kalau transfer dari S1 pendidikan bahasa Inggris ke S1 PGSD ditulis yang duanya Pak atau S1 PGSD. Ini sesuai dapodiknya aja. Kemarin masuknya kalau sebagai guru kelas SD saya yakin PGSD, bukan S1 bahasa Inggris karena bahasa Inggris tidak dilinearkan sebagai guru kelas. Jadi database-nya pasti S1 PGSD. Ini yang baru nge-share lagi jangan nulis di halaman yang banyak tadi ya. Langsung di bawah aja, nggak usah ditambahkan. Apakah ada berkas yang dikumpulkan dalam bentuk hard copy nantinya mboten enten. Pengisian daerah apa bisa dicicil? Bisa. Pengisian daerah bisa dicicil. Ini pertanyaan bagus, benar. Terus jika saya mengisi PPG berjumlah apakah perlu dimasukkan dalam riwayat pendidikan atau cukup sampai 1? PPG prajabatan itu bukan pendidikan, yang dimasukkan S1 saja yang sesuai dengan di Dapodik. Yang ada sertifikat pendidik di bawah ijazah 1 atau ijazah itu nggak usah, nggak apa-apa. Yang data anak itu data anak tiri atau anak kandung dimasukkan atau tidak, coba dicek dulu di bagian keterangan. Sepertinya tadi ada keterangan anak kandung, anak tiri enggak? Jika ada pilihan itu silakan dimasukkan. Jika tidak ada enggak usah dimasukkan, tidak apa-apa. Terkait anak tiri, anak kandung tadi, jika di dalam pengisian tambah anak itu ada kolom status anak kandung, anak tiri bisa, itu silakan dimasukkan. Jika tidak ada kolom anak kandung, anak tiri, tidak dimasukkan nggak apa-apa. Tapi jika anak ini sudah ada legalitasnya, sudah ada mau dimasukkan juga nggak apa-apa, seperti itu. Toh nanti di saat pemberkasan gaji itu melampirkan lagi, namanya sekum, Jadi ini hanya data biodata seperti itu. Tadi gelar ditulis ijazah yang dipakai daftar, nopo ijazah yang terakhir. Ijazah sesuai dengan ijazah, gelar sesuai dengan ijazah yang dipakai di dapodiknya, bukan ijazah yang terakhir. Jadi bahasanya bukan ijazah terakhir, tapi ijazah yang digunakan untuk mendaftar. Bisa jadi ijazah terakhir itu tidak ijazah yang digunakan untuk mendaftar, seperti itu. Jadi bahasanya bukan ijazah terakhir, tapi ijazah terakhir yang digunakan untuk mendaftar. Karena bisa jadi ijazahnya 2 gitu ya. Transkripnya dilampirkan transfer kredit SKS. Ini jawabi teman-temannya sendiri ya. Pak, akte menikah di kolom data suami istri diisi nopo. Ini diisi nomornya, nomor akta menikahnya. Di surat nikah kan ada nomornya, itu nomornya ditulis. Ini ada yang jawab sendiri toh. Oh, dijawab teman-temannya. Oh iya iya.
Wih, ini ada yang keren. Maaf Pak, mau tanya, kemarin saya mengisi DRH, terus saya download, ternyata saya belum upload semua berkas. Tapi kepencet diakhiri gimana? Saya belum upload semua scan. Apakah saya bisa upload semua scan? Boten sakit. Jenengan yang upload ke BKD, nggih. Nanti silahkan ngisi linknya itu yang nanti akan kita bagikan. Ini kenapa kemarin sudah ngisi selesai ini, nggih. Jadi ini nanti semua berkas jenengan berarti harus diserahkan ke BKD, harus diunggah ke BKD. Ini nggak bisa nih. DRH pun belum diunggah berarti nggih. Jadi nanti DRH ini dua-duanya di-scan sama dokumen-dokumen lainnya juga di-scan, nanti diserahkan ke kami, nggih. Kita yang lakukan unggah seperti itu. Ini sudah diulang lagi tadi ya, tanggal tes laboratorium tanggal 17 April, karena tanggal kesalahan entry tanggal tercetak 18 berarti pakai 18. Nah ini nanti sebentar lagi saya selesaikan lah, kalau nggak selesai nggak rampung-rampung nih jenengan WA-nya. Jam 10 nanti saya tutup ya. Terus kalau gelar dari PPG apakah dimasukkan? Tidak, pakainya gelar SPD sesuai dengan di ijazah ya. Ijazah waktu mengikuti seleksi. Scan bukti penglancaran bisa ada PT kita, apakah scan-nya jadi satu file. Ini tak usah pakai scan bukti pengalaman kerja, nggih. Itu nggak wajib, nggak usah diunggah. Dari D2 perpus dengan transfer S1 perpus, kemudian transfer 1 semua juga ya Pak. Tapi yang paling atas S1. Gini, ini tidak mungkin ada S1 perpus, ada S1 PGSD. Oke, itu karena di cantum pendidikan S1 nggak bisa double, itu jadi nanti lihat dulu, dicek yang terdata itu S1 perpus atau S1 PGSD, baru D2-nya perpusnya dilampirkan, seperti itu. Riwayat pekerjaan ini SDA ke SDP tadi sudah saya jelaskan ya, itu dimasukkan semua, berarti dua riwayat. Saya jadwal baru sekali kan tanggal 2, padahal terakhir pengisian tanggal 4. Bagaimana misal sampai tanggal 4 ada kendala sistem dan belum bisa isi DRH. DRH silakan dicicil, itu kan SKCK kan tinggal unggah sama isi nanti isi SKCK. Insya Allah nggak akan tertinggal. Jadi tanggal 4 itu ibaratnya tanggal 4 baru diurus pun masih bisa karena sistem sudah barang tentu sudah diantisipasi sama teman-teman BKN. Kalau daftar riwayat pekerjaan kosong tidak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan jelas ada yang dari peserta ini kan ada yang dari PPG, yang P4 kan, berarti kan tidak bisa dipaksakan riwayat pekerjaan itu harus ada isinya. SK-nya perkiraan kapan? Ini kita pemberkasan dulu, Sudah selesai, nggak ada lagi. Suket dokternya tanggal 17 April, lampirannya lab. Oh, ini berarti suketnya tanggal 17, lampiran lab nafsanya tanggal 18. Oh, gitu. Pakainya suketnya berarti tanggal suketnya. Yang diminta kan surat keterangan yang ada dokternya tuh. Lampirannya tanggal 18 kan hanya dilampirkan. Nggak apa-apa. Saya menambahkan riwayat pendidikan S1 PAI sebelum S1 PGSD. Kerjanya kan saya awalnya nggak usah. Jadi riwayat pendidikan itu nggak bisa menambahkan yang setara. Jadi sama-sama S1 ada 2, S1 PAI sama S1 PGSD nggak bisa. Jadi yang diisikan adalah S1 yang digunakan untuk mendaftar, yang lulus jangan pakai yang mana.